Di episode sebelumnya, terlihat kedua orang tua Jandi telah mengemasi baju mereka. Mereka berkata, akan pindah ke kampung nelayan, dan bekerja di sana. Mendengar itu Jandi protes dan ingin mengikuti mereka. Akhirnya orang tua Jandi menjelaskan, bahwa Jandi dan Kang San harus tetap tinggal di sini untuk meneruskan sekolah, dan menyuruh Jandi untuk menjaga adiknya. Pagi hari di rumah Junpyo, terlihat Jae Kyung datang dan sibuk menyiapkan sarapan untuk Junpyo. Sesaat, Junpyo tampak tergerak hatinya oleh usaha Jae Kyung. Namun di pikiran Junpyo tetap saja hanya ada Jandi. Saat di ruang tamu, Jae Kyung menunjukkan cincin tunangan kepada Junpyo, dan meminta Junpyo memasangkan cincin di tangannya. Tentu saja Junpyo menolaknya, kemudian mengembalikan cincin itu kepada Jae Kyung. Sementara itu, terlihat Jandi dan Kang San pindah ke apartemen yang lebih kecil dan murah. Saat Nyonya Kang pergi ke luar negeri, ia meminta Tuan Jung mengawasi Junpyo. Bukannya mengawasi, Tuan Jung justru memberikan informasi tempat tinggal Jandi yang baru kepada Junpyo. Suatu hari, saat Jandi pulang ke rumah bersama Kang San, mereka dikejutkan oleh kemunculan Junpyo. Junpyo berdalih, ia pindah ke apartemen sebelah karena harus berlatih kehidupan yang keras, sebagai bekal ilmu kepemimpinan. Saat sedang berdebat dengan Jandi, tiba-tiba Junpyo mencium bau makanan yang enak dan merasa lapar. Akhirnya, mereka semua makan mie instan bersama. Di sana, Junpyo menghabiskan semua mie itu tanpa menyisakan Jandi dan Kang San yang juga kelaparan. Di sana, Junpyo menghabiskan semua mie itu tanpa menyisakan Jandi dan Kang San yang juga kelaparan. Akhirnya, Gaul memutuskan untuk mengakui perasaannya kepada Yi Jung. Mendengar itu, Yi Jung langsung menolak ajakan Gaul dengan halus, karena ia tak ingin membuat Gaul kecewa. Di malam hari, saat Jandi sedang belajar, ia terganggu oleh teriakan Junpyo. Saat mau memprotes, ternyata ia melihat Junpyo sedang ketakutan karena kecoa. Setelah Jandi berhasil mengusir kecoa itu, Junpyo malah meminta Jandi untuk menjaganya sampai ia tertidur. Ingin tahu episode selanjutnya? Tunggu keseruan ceritanya hanya di channel YouTube Double T. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita semangat lagi untuk mengupdate alur cerita drama Korea kesukaan Anda. Terima kasih. Di awal film, terlihat Jae Kyung sedang bermain video game dengan Junpyo. Terlihat Jae Kyung sangat senang karena memenangkan semua permainan, dan sebagai bayarannya ia memaksa Junpyo menemaninya berbelanja. 그만 마셔. 너 이러면 회복? 회복해서 뭐하냐? 여태 잘 참아왔으면서 왜 또 그래? Di tempat lain, terlihat Woo Bin menasihati Yi Jung yang sedang mabuk. Tiba-tiba ponsel Yi Jung berdering. Ternyata, ibunya yang sedang di rumah sakit mencarinya. Yi Jung yang masih dalam kondisi mabuk, lalu menelepon Gaul, dan mengajak Gaul untuk berkencan. 어디 가? 나 미치는 거 보고 싶지 않으면. 가을야. 아직도 유효한가? Terlihat Yi Jung mengajak Gaul ke bar, dan berakhir mengecewakan.
Belum cukup dengan itu, Yi Jung lalu mengajak Gaul bertemu dengan ayahnya. Terlihat, ayah Yi Jung sangat ramah pada Gaul. Yi Jung yang sebal, lalu menawarkan Gaul ke ayahnya. Gaul yang tersinggung langsung menyiram wajah Yi Jung, lalu pergi. 엄마가 약 먹고 실려가든 아내가 죽든 살든 귀엽고 청순한 아가씨한테 이성 선배 아버지 취향이신 것 같은데 빌렸대. 허허 패자는 입을 다물라. 와 내가 진짜 싫어하는 이런 황천도? 잔말 말고 따라와. Sementara itu, Jae Kyung mengajak Junpyo berbelanja di supermarket. Ternyata, Jae Kyung berbelanja untuk memberi oleh-oleh kepada Jandi. Ia lalu mengajak Junpyo ke apartemen Jandi. Karena Jandi tidak di rumah, akhirnya mereka memutuskan memasak mie instan, dan berakhir dengan berebut makan mie. Junpyo baru sadar kalau Kang San sama sekali belum dapat bagian. Kang San berkata, ia tak terlalu berselera karena hampir tiap hari makan mie. Junpyo lalu bertanya apa yang diinginkan Kang San. Ia langsung menjawab, pizza. 피자. Setelah lama menunggu, mereka pun heran kemana Jandi pergi. Kang San juga berkata tidak tahu, karena Jandi tidak punya ponsel untuk dihubungi, karena sudah diberikan kepada orang tua mereka di kampung. Mendengar itu, Jae Kyung lalu mengajak Junpyo ke gerai ponsel. 빨리 와. 안녕하세요. 여기야. 오늘은 들어가서 차 한잔 하시고 갈래요? 따뜻한 녹차 한 드릴게요. Di tempat lain, terlihat Ji-Hoo mengantar Jandi ke klinik. Ia lalu menyuruh Ji-Hoo untuk masuk ke dalam klinik. 준비할게요. Di sana, Ji-Hoo melihat foto keluarganya, dan membuat ia teringat dengan masa kecilnya. Tiba-tiba, terlihat Dr. Yun masuk, dan heran melihat Ji-Hoo ada di sana. Dr. Yun akhirnya meminta maaf, karena telah membuat Ji-Hoo menderita. Ji-Hoo yang masih merasa sakit hati, lalu pergi. 지우야. 지우야. Jandi yang khawatir dengan Ji-Hoo, akhirnya memutuskan untuk menunggu di rumah Ji-Hoo. Tepat saat Ji-Hoo sampai di rumah, tiba-tiba ia pingsan di pelukan Jandi. Terlihat, Yi Jung pulang dalam keadaan mabuk dan tidak dapat membuka pintu. Tiba-tiba, datang Gaul dan langsung membantunya. Ketika Gaul akan pergi, tiba-tiba Yi Jung meraih tangan Gaul dan menariknya. 그 아이가 나 때문에 울까? Mengira Ji-Hoo telah tidur, Jandi berusaha meraba pipi Ji-Hoo. Ji-Hoo yang sadar, lalu meraih tangan Jandi dan memegangnya dengan erat. Akhirnya, Jandi memutuskan untuk menjaga Ji-Hoo dan pulang keesokan harinya. 와. 너가 죄졌냐? 야 금잔디. 야, 너 Pagi hari, saat bertemu Jandi, Junpyo langsung menginterogasinya. Jandi yang merasa diatur, hanya berteriak bahwa itu bukan urusan Junpyo. 이태한테 물어보려고 학교 간다 왜? 별일 없죠? 네. 준표는요? Saat Nyonya Kang pulang ke rumah, ia bertanya pada Tuan Jung, kenapa dia tidak menjaga Junpyo dengan baik, sambil melihatkan foto Jandi yang sedang bersama Junpyo.
Di sekolah, Kang San dibuat kaget karena mendapat kiriman 1 truk pizza dari Junpyo. Di sana, Junpyo menyuruh Kang San untuk menghabiskan pizza itu dengan teman-temannya. 맛있냐? 어서오세요. 선배, 잔디네 갔었는데. 잔디네 이사 갔는데. 이사? Di suatu malam, Junpyo yang kelaparan, mengalami kesulitan saat menyalakan kompor. Saat menunggu bantuan, tiba-tiba datang anak buah Nyonya Kang untuk membawa Junpyo pulang. Terlihat, Ji-hu datang bersama Yi-jung dan Woo Bin untuk melihat tempat tinggal Jandi. 선배! 이런 데서 둘이 사는 거야? 그런데 준표. Tak lama kemudian, datang Nyonya Kang mengunjungi Jandi, dan menegurnya karena mendekati Junpyo lagi. F4 yang ingin membela Jandi, akhirnya juga dapat teguran dari Nyonya Kang. 그럼 남자 꼬시는 제주하는 저흰 그런 게 아니라 저기서 누가 뭘 했는지 밝히고 나서도 그런 말을 할지 정말 의심스럽군. 약혼자 Keesokan harinya, F4 ditemani Gaul datang untuk membantu Jandi merenovasi apartemennya. Terlihat, mereka sangat bersemangat dan menikmati kegiatan tersebut. 회장님께서 당분간 외출 금지 명령. 대체 마귀 할멈은 또 어떻게 한 거야? Di rumah, Junpyo dikurung dan tidak diperbolehkan keluar oleh ibunya. Jae-kyung yang mendapat izin dari Nyonya Kang, lalu masuk ke kamar Junpyo, dan mengajak Junpyo untuk pergi ke apartemen Jandi. 대신 마귀 할멈한테는 데이트 간다고 벌써 말씀드렸어. 가자. 빨리. 아, 심심한데 우리 뽀뽀나 하자는 건 아니겠지? 게임이나 할까요? 결코 빠질 수 없는 거. Saat pekerjaan renovasi selesai, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kedatangan Junpyo dan Jae-kyung. Di sana, mereka kemudian melakukan permainan kejujuran. Pagi hari saat masih tidur, tiba-tiba Jandi dan Kang San dikagetkan oleh guncangan di apartemennya. Saat keluar, Jandi kaget karena bangunan itu akan dirobohkan. Ternyata, Nyonya Kang sudah mengambil alih apartemen itu, dan ingin merobohkannya untuk proyek lain. 이제 우리 어떡해? 이거 뭐예요? 되게 특이하다. 어릴 때 네, 선생님이거든요. Setelah tidak memiliki tempat tinggal, Jandi akhirnya harus mengirim Kang San untuk ikut dengan orang tuanya di kampung. 준표야, 아직도 누나 좋아하는 거. Ingin tahu episode selanjutnya? Tunggu keseruan ceritanya hanya di channel YouTube Double T. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita semangat lagi untuk mengupdate alur cerita drama Korea kesukaan Anda. Terima kasih.